Nama Jairo Ridwan ramai dibahas akan lanjut diproses untuk membela timnas Indonesia. Update kondisi Kevin Dick usai alami cedera serius saat membela FC Copenhagen. Striker Dean Zandbergen dipastikan telah dikontak PSSI untuk segera bela timnas Indonesia. Klub Malaysia Selangor FC dikabarkan tertarik boyong Eliano Renders. Nama Milano Jonathan semakin kuat dikabarkan ready saat lawan Cina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kevin Dick, bek kanan andalan skuad Garuda, mengalami cedera saat membela FC Copenhagen. Cedera itu memaksanya absen hingga akhir musim 2024-2025, sekaligus mengakhiri kebersamaannya dengan klub asal Denmark tersebut. Insiden khas itu terjadi pada laga lanjutan Liga Denmark kontra Brøndby. Laga itu berlangsung pada Ahad 13 April 2025. Dalam pertandingan tersebut, Kevin Dick hanya mampu bermain selama 23 menit, sebelum harus ditarik keluar karena cedera. Seperti diketahui, Borussia Mönchengladbach kepincut dengan Kevin Dick untuk memperkuat klubnya musim depan. Kepindahan Kevin Dick berstatus sebagai bebas transfer, mengingat kontraknya bersama dengan FC Copenhagen akan habis pada akhir musim ini. Sayangnya, perpisahan dengan FC Copenhagen tidak berjalan manis bagi Kevin Dick, karena cedera menghentikan langkahnya lebih awal. Ia mengaku sedih dengan situasi ini, namun tetap menyimpan harapan. Sejujurnya, memang seperti ini kenyataannya. Saya sangat sedih mendengar berita itu. Saya benar-benar tidak ingin tahun-tahun indah saya di FC Copenhagen berakhir seperti ini. Saya memilih untuk tetap berharap bahwa ini mungkin bukan akhir, kata Kevin Dick. Kekhawatiran juga muncul di kalangan supporter timnas Indonesia. Pasalnya Kevin Dick mulai menunjukkan performa menjanjikan dalam perannya sebagai bek kanan utama Garuda. Konsistensinya di lini belakang jadi aset penting bagi pelatih Patrick Kluivert. Kini perhatian tertuju pada peluang Kevin Dick untuk pulih tepat waktu jelang dua laga penting timnas Indonesia bulan Juni. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menjamu Tiongkok dan juga Jepang. Diprediksi Kevin Dick akan absen di dua laga tersebut. Selangor FC dikabarkan tengah memantau perkembangan pemain timnas Indonesia Eliano Renders. Gelandang milik PSSI tersebut masuk dalam radar klub asal Malaysia menjelang bursa transfer musim panas 2025. Kabar ini diungkapkan oleh jurnalis asal Malaysia, yakni Alvin Iswaran, melalui akun X pribadinya, tepatnya pada Senin 21 April 2025. Ia menyebut Selangor FC tertarik pada Renders karena kemampuannya bermain di beberapa posisi. Selangor sedang memantau perkembangan pemain timnas Indonesia Eliano Renders yang mampu bermain sebagai wingback maupun winger, tulis jurnalis asal Malaysia. Kabar ini banyak penolakan dari fans Garuda. Mereka tak setuju jika Eliano Renders bermain di Liga Malaysia. Fans Garuda berharap Eliano tetap berkarir di Eropa. Kami tak setuju jika bermain di Liga Malaysia. Eliano lebih baik tetap bermain di Liga Eropa, kata fans Garuda. Eliano Renders telah mencatatkan 3 penampilan bersama dengan timnas Indonesia dan merupakan adik dari pemain AC Milan dan juga timnas Belanda Tijani Renders. Selangor FC saat ini menjadi salah satu kekuatan utama di Liga Super Malaysia. Menutup musim 2024-2025 di peringkat kedua klasemen dengan 52 poin. Selain Selangor, Renders juga sempat dikaitkan dengan klub Liga 2 Perancis yakni FC Metz. Saat ini ia masih terkait kontrak dengan PSV hingga Juni 2027. Meski kemungkinan hengkang tetap terbuka, lantaran minimnya menit bermain sepanjang musim ini. Nama Jairo Ridwan sudah ramai diperbincangkan warganet serta pecinta sepak bola. Pernah membela Ajax Amsterdam dan juga Crystal Palace, membuat sang sepak bola dianggap bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Kabar Ridwan setuju dengan susasi menjadi WNI untuk membela timnas Indonesia pun disambut baik. Namun hingga April 2025, pemain 28 tahun tersebut tak kunjung juga menjalani proses naturalisasi. Ketum PSSI Erick Thohir pun mengatakan, Ridwan sejatinya welcome ataupun menyambut baik tawaran membela timnas Indonesia. Namun kendala ada di proses administrasi yakni berkah-berkah soal darah keturunannya. Namun PSSI saat ini terus berjuang
dan juga berlanjut untuk proses WNI Jairo Ridwal. Kabarnya PSSI saat ini tengah menggodok lagi proses naturalisasi Jairo Ridwal. Tenaga Jairo Ridwal sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda, terutama untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menjamu Cina dan juga Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setidaknya skuad Garuda harus meraih 4 poin untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 melalui ronde keempat. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan saat menghadapi Cina di kandang sendiri, yakni di Stadion GBK. Dan juga timnas Indonesia diharapkan bisa bermain imbang saat menghadapi tim kuat seperti Jepang. Nah, Jairo Ridwal kebetulan sudah sangat welcome, tetapi suratnya belum kuat. Kami sudah diskusi dengan beberapa lawyer, belum ketemu celahnya, kata Erick Thohir. Namun meski begitu, PSSI dikabarkan akan terus berjuang untuk proses WNI dari Jairo Ridwal. Karena tenaga Jairo Ridwal sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Indonesia yakni Dian Zambergen mengaku sudah dikontak oleh PSSI belum lama ini. Akankah dia segera diproses untuk bisa membela timnas Indonesia? Kabar Dian Zambergen yang sudah dihubungi oleh pihak PSSI disampaikan Yusa Nugraha di channel YouTube pribadinya. Dia ungkap pendekatan PSSI kepada Dian Zambergen. Ya, Dian Zambergen mengaku sudah dihubungi oleh PSSI. Kontak itu dilakukan belum lama ini, tepatnya kurang dari sebulan. Dia dan Zambergen pure penyerang, pure striker. Tinggi badannya juga cukup oke, cukup bagus, lebih dari 180 cm, ucap Yusa Nugraha. Dan ya, aku mendapatkan kabar yang cukup menarik, dan ini kabar yang bagus juga dari Dean, dan dicerita bahwa beberapa waktu lalu dan juga belum lama yang lalu itu dia komunikasi bersama dengan staf PSSI yang sekarang, staf PSSI yang saat ini. Setelah itu aku menanyakan ke dia, nah kamu bilang belum lama ini, seberapa waktu yang lalu kamu kontak, komunikasi dengan PSSI? Dian bilang bahwa iya belum lama ini, belum sebulan yang lalu, dia ada komunikasi dengan PSSI, dengan Fardi. Jelas Yusa Nugraha. Lantas menarik menilik lebih jauh soal siapa sosok Dian Zambergen. Pemain berposisi striker tersebut kini memperkuat klub sepak bola Belanda, yakni VVV Venlo. Klub itu bermain di kasta kedua Liga Belanda pada musim 2024-2025 ini. Kini klub tersebut pun menduduki urutan ke-14 di klasemen sementara dengan 38 poin. VVV Venlo pun bukan klub pertama bagi Dian Zambergen. Striker 23 tahun tersebut sudah malang melintang membela sejumlah klub, termasuk Sparta Rotterdam, Jong Sparta, hingga Dordrecht. Bersama dengan VV Venlo, Dian Zambergen sudah bermain di 6 laga musim ini, dengan catatan 1 assist. Dia baru pindah ke VV Venlo dari FC Dordrecht sendiri pada 4 Februari 2025. Posisi bermain Zambergen pun cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia. Skuad Garuda diketahui membutuhkan striker yang bisa diandalkan jadi mesin gol. Dian Zambergen pun memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek. Tak ayal sosoknya bisa dinaturalisasi. Kini menarik menantikan kelanjutan karir Zambergen. Akankah dia segera membela timnas Indonesia? Winger FC Utrecht yakni Milano Jonathan dikabarkan telah mempertimbangkan untuk bisa membela timnas Indonesia. Milano memiliki darah Indonesia dari sang neneknya lewat jalur ayahnya yang disebut sebagai orang Depok. Tentunya sang pemain sudah eligible menurut aturan FIFA dan bisa diproses menjadi WNI. PSSI juga sudah melakukan kontak dengan Milano Jonathan beberapa waktu lalu saat dia masih berseragam Vitesse. Saat itu dia memilih fokus pada penyembuhan cedera dan juga saat ini karirnya dilanjutkan ke Utrecht. Milano Jonathan menjelaskan saat itu memang dia sudah didatangi oleh PSSI. Apalagi timnas Indonesia sedang mengumpulkan kekuatan terutama dari pemain-pemain keturunan. Sektor penyerang jadi perhatian penuh yang membuat dia akhirnya masuk dalam daftar incarannya. Tentu saja, jadi dia PSSI kontak saya, kata Milano Jonathan. Mereka juga sudah datang, kemudian saya hanya mengatakan, saya baru saja kembali dari cedera. Saya katakan saya hanya ingin fokus bersama klub saya untuk saat ini, kata Milano Jonathan. Pemain 20 tahun tersebut masih belum menutup peluang untuk bisa berseragam skuad Garuda untuk saat ini. Dia akan jadi sosok penting timnas Indonesia, terutama melihat performa solidnya saat berseragam Vitesse.
Saat itu dia mencetakkan 11 gol dan juga 4 assist dari 18 pertandingan.